sisi sebelah kiri lebih favorit daripada sisi sebelah kanan? Ada apa di bangku sebelah kanan? Nggak tahu ini. Lebih hangat mungkin ya di sebelah kiri saya ya. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi selamat malam. Selamat datang di persekutuan doa Santo Laurentius. Meskipun di luar dingin tapi rasanya hangat gitu ya. Coba di toel sebelah kiri kanannya. Makasih ya udah datang membuat hati saya hangat loh hari ini. Makasih ya udah datang ya. Biarpun di depan dingin tapi ada kamu jadi hangat ya. Amin. Asik. Bapak Ibu yang minggu kemarin datang, boleh angkat tangan? Nah, masih ingat kemarin ya kita diajak untuk apa ya Bapak Ibu? Bernyanyi betul. Tapi ada yang masih lebih pas, yang katanya lebih bagus, lebih susah daripada bahagia, yaitu bersuka cita Bapak. Baru tadi mau dikasih hadiah, nggak jadi deh, nggak jadi, salah semua. Masih bersuka cita nggak Bapak Ibu? Asik, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Puji Tuhan, memang PDPKK Santo Laurentius beda ya. Di saat orang-orang bilang kok pusing, kalau kita di sini sukacita selalu. Amin. Ya Bapak Ibu, udah mumpung lagi ketawa sukacita.
menjaga kasih Allah itu. Dan Bapak Ibu sudah tepat malam hari ini kita semua berkumpul dengan cara seperti inilah kita menjaga kasih Allah. Kita bersekutu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam gerbangnya dengan syukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih di malam hari yang cuacanya dingin, tapi hati kami hangat. Hati kami penuh limpah dengan syukur. Karena kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Kami boleh merasakan betapa Engkau hadir bersama kami melalui senyuman teman-teman kami, melalui sapaan saudara-saudara kami malam hari ini. Bapa, sepanjang hari ini banyak yang telah kami lalui. Ada suka, ada duka, ada takut, ada khawatir. Tapi kami percaya Bapa, Kau menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena itu kami bisa hadir di sini. Kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara kami. Itu semua hanya karena kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Bapa, ampuni kami yang seringkali kami menyakiti-Mu dengan kata-kata kami, dengan keraguan kami kepadamu, bahkan dengan perlakuan kami kepada sesama kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau menaikkan syukur kami, karena hanya itulah yang dapat kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu Bapa. Sendirikan telinga.
syukur kami. Kau yang tahu rasa terima kasih yang terdalam dari kami, Yesus. Tiada yang dapat kami lakukan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, yang baik, yang buruk, kami mau terima semua itu. Karena kami percaya itu semua adalah anugerah-Mu. Itu semua adalah karya-Mu bagi kami. Dan untuk itu kami hanya mau mengucapkan syukur dan syukur bagi-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, dengan hati yang penuh syukur, kami sudah masuk di dalam pelataran-Mu. Sungguh kami bersuka cita, sungguh kami berbahagia. Kami boleh melihat pelataran. Kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu. Saat ini kami mau terus bangkit. Kami mau bangkit berdiri. Kami mau terus nyatakan pujian kami, syukur kami. Pujian kepada-Mu ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu kepada kami. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Siap kita mengangkat Tuhan, memuji Tuhan dengan senang hati. Kita katakan bahwa Tuhan Kau adalah yang baik bagi kami. Hati kami berlimpah dengan syukur Bapa. Karya-Mu mempesona, karya-Mu mempesona. Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna.
untuk mendengar firman Tuhan, rindu untuk hari ini Tuhan mau ngomong apa sama saya, hari ini Tuhan mau ngasih apa ke saya. Baik Bapak Ibu, kita tenangkan hati, kita bawa sukacita ini, kita mau terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, sungguh inilah janji kami. Seumur hidup kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu, dan kami mau terus memelihara sukacita di dalam hati kami. Karena kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang lebih besar dari ketakutan kami, lebih besar dari kekhawatiran kami, bahkan lebih besar dari kesuksesan kami. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Saat ini kami boleh masuk di dalam pelataran. Sungguh indah ya Bapa. Kami masih memiliki kerinduan untuk terus masuk ke dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi Bapa. Ini hati kami, hati yang rindu, seperti rusa merindukan air. Inilah hati kami Bapa, merindukan Engkau. Kami mau menyatakan kerinduan kami atas segenap hati kami. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Bapa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku nyatakan Bapa, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat kudus. Sungguh Tuhan, seumur hidup kami hanya satu nama yang kami sembah, hanya satu nama yang kami puja, hanya satu nama yang kami tinggikan. Nama-Mu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Tuhan Yesus, saat ini hati kami penuh sukacita, penuh dengan syukur. Hati kami penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Kau telah mengirimkan kerinduan-Mu melalui Pastor Ricky yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Ya Yesus, ini hati kami yang siap untuk menerima firman-Mu. Hati kami yang rindu untuk terus menerima firman. Berbicaralah ya Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pastor Ricky, silakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Sebenarnya saya amat gugup untuk berbicara di sini karena ini pengalaman pertama saya berbicara, memberikan renungan, memberikan inspirasi, mudah-mudahan terinspirasi, amin. Di dalam komunitas PDKK. Selama menjadi imam ini yang pertama, maka kurang lebih 2 minggu yang lalu ketika Ibu Yuli meminta saya untuk berbicara, saya berpikir-pikir, wah ini saya bisa atau tidak. Saya masih baru, imam muda, lalu disuruh berbicara di depan kelompok karismatik yang biasa saya hanya berhomili di mimbar paling lama 10 menit. Saya dipaksa di sini untuk berbicara paling lama 45 menit. Betapa menderitanya saya mempersiapkan bahan ini. Saya masih muda. Kira-kira usia saya berapa kalau Bapak Ibu tebak? Mudah-mudahan tidak terlalu tua. 17. Bohong itu mah. Usia saya masih 27. 2 bulan lagi 28. Masih imut-imut, belum amit-amit. Serius, saya kelahiran 97 Gen Z awal. Tanggalnya tanggal sekian. Nanti cari sendiri ya, banyak di Google. Ketika saya diminta, saya merasa saya belum punya pengalaman banyak, masih muda. Lalu ketika berpikir-pikir lagi, saya teringat akan kata-kata Allah kepada Yeremia. Jangan katakan bahwa engkau masih muda, namun ketika aku bersamamu, engkau dapat melakukan hal yang mungkin kau pikirkan tidak dapat engkau lakukan. Amin. Maka saya menerima tawaran ini. Maka kalau ada salah-salah sedikit, ya mohon maaf Bapak Ibu, saya masih banyak belajar. Saya ingin kita memberikan renungan inspirasi kepada Bapak Ibu saudara terkasih. Temanya caring myself. Sebenarnya caring myself. Cuma saya tambahin sedikit, caring myself and my faith. Artinya apa Bapak Ibu? Yang jago berbahasa Inggris. Caring apa caring? Memperhatikan myself, caring myself and my faith. Artinya memperhatikan diriku dan iman. Lalu saya berpikir dalam kurun waktu tidak sampai 2 minggu, ini saya harus bicara apa terkait tema ini karena sangat luas temanya sebenarnya. Maka saya tambahkan my faith, imanku di akhir. Cukup, nggak bisa. Nah ini dia. Fotonya agak jelek, terpotong karena memang belum ada foto kami berlima di dokumentasi Komsos. Maka saya potong fotonya, saya paling terakhir di sini. Ya kan memang kalau dilihat saya yang paling muda di antara para pastor yang lain. Mungkin yang 4 lainnya sudah banyak pengalaman
yang lebih terkait berbicara di depan umum seperti ini berlama-lama. Pernah sebenarnya saya punya pengalaman berbicara lama, tapi itu di kampus beda presentasi itu semuanya kan pakai otak, ini pakai pengalaman berbeda. Maka saya tertata, oke, saya terima akhirnya tawaran ini. Jangan dipandang-pandang, ini foto saya 25 tahun yang lalu, masih gondrong. Terkait carry myself and my faith, saya berpikir tentang dua aspek, tubuh dan iman, hidup rohani. Ketika berbicara tentang tubuh, kita tahu Bapak Ibu, tubuh itu kan terus berkembang ya, dari mulai sejak dicetak ya antara perempuan dan laki-laki, malam pertama sperma berkembang jadi zigot. Ini sudah 17 tahun ke atas semua ya, sudah ya. Ada yang masih di bawah umur. Lalu bayi lahir, anak-anak, dewasa, tua, semua berkembang. Fisik juga berkembang. Celakanya ketika seseorang menjadi tua, mulai keriput di sana sini, lalu jalan sudah mulai susah, pendengaran mulai berkurang, banyak hal dilakukan orang, sebagian orang untuk kembali ke masa muda. Betul? Betul. Misalnya pakai skincare. Saya amat yakin ibu-ibu di sini masih semuanya pakai skincare. Betul? Duitnya dari mana? Dari suami. Zaman sekarang bukan hanya perempuan yang suka pakai skincare, bahkan laki-laki pun juga pakai skincare. Di media sosial banyak dijual serum-serum supaya glowing, supaya tidak keriput. Bahkan ibu-ibu bisa bertahan berlama-lama di depan cermin hanya untuk berdandan, bermakeup. Ibu saya di rumah itu sebelum ke gereja hari Minggu, ke gereja jam 8 pagi. Maka jam 6 pagi dia sudah bangun, sudah berdandan di depan kaca. 1 jam, bayangkan 1 jam hanya untuk berdandan. Tapi nanti kalau sudah sampai di gereja, setengah jam itu sudah tidak tahan untuk di dalam gereja. Tapi berjam-jam di depan cermin untuk berdandan itu tahan. Banyak cara mengeluarkan uang begitu banyak untuk merawat tubuh fisik agar tetap awet muda. Orang menolak tua. Ada yang mau tua di sini? Jujur, kalau Anda disuruh membuat pilihan mau tua atau tidak? Saya bertanya Bapak Ibu ya. Di sini ada 1000 orang ya. Mau tua atau tidak? Mau tua atau tidak? Yang bilang tidak mau masuk neraka ya, itu bohong sekali ya bagi saya. Tapi pada kenyataannya setiap manusia itu harus menjadi tua, bukan harus. Memang dalam siklusnya menjadi tua. Fisik yang menarik bagi saya adalah fisik bisa dikembalikan. Fisik itu tidak bisa dikembalikan seperti semula. Walaupun kita berusaha pakai skincare, treatment sana sini, sulam alis, lalu pakai apapun itu ya namanya, saya tidak paham. Ada yang sulam alis di sini? Bapaknya kayak sulam alis ya. Banyak hal dilakukan, tapi yang pasti adalah fisik yang sudah tua tidak bisa dikembalikan menjadi seperti semula. Apapun caranya. Itu fisik. Nah, fisik tentu berbeda dengan iman kita. Iman itu bisa berkembang, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana kita memahami setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Puncaknya adalah ada 3 hal dalam aspek iman kita: iman, harapan, kasih. Kurang percaya, seperti kurang yakin ya. Iman, harapan, kasih. Yang kekal di antaranya apa? Kasih. Kenapa kasih kekal? Kenapa kasih kekal? Karena kasih ya kekal selamanya, Ibu ya. Kenapa kasih kekal? Karena kasih itu Allah. Allah tidak akan pernah berhenti mengasihi manusia. Amin. Tapi yang iman dan harapan itu akan berhenti ketika manusia sudah beralih dari dunia ini. Ketika manusia sudah berjumpa dengan Allah, itulah puncak dari iman. Setuju nggak Bapak Ibu?
Itu kan tujuan iman kita. Kenapa kita beriman kepada Kristus? Karena ingin melihat wajah Allah. Maka ketika kita sudah melihat wajah Allah, tatap-tatapan itu, siapa yang paling tahan tatap-tatapan, maka itulah puncak iman kita. Maka ketika di dunia kita berlomba-lomba dalam tanda kutip untuk mengembangkan iman kita. Celakanya perlakuan kita mengembangkan fisik dan mengembangkan iman kadang-kadang tidak seimbang. Sebagian orang lebih cenderung banyak menghabiskan waktu, pikiran untuk memikirkan tubuh fisik. Aduh, gendut sedikit sudah diet, nge-gym. Apa yang ibu-ibu di sini line dance ya? Apa namanya begini? Banyak hal dilakukan, tapi kadang-kadang tidak sebanding dengan usaha untuk memelihara dan mengembangkan iman. Iman itu bisa naik turun selama masih hidup di dunia. Menariknya, ketika fisik tidak bisa dikembalikan ke semula, iman ketika kita merasa kosong itu bisa diisi kembali selama masih hidup. Inilah nilai plus dari iman. Sebelum itu kita dengarkan satu bacaan, mengapa iman itu begitu penting sebenarnya. Aduh, kecil sekali ya. Bacaan dari Injil Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Lihat betapa pentingnya iman itu, percaya kepada Yesus. Bahkan murid-murid yang katanya sangat dekat dengan Yesus tidak dapat mengusir setan itu. Kenapa? Murid-muridnya, "Kenapa kamu tidak dapat mengusirnya?" Yesus berkata, "Ya, kamu kurang percaya." Maka dalam hidup kita bukan hanya fisik yang perlu dikembangkan, tapi juga rasa percaya kita kepada Allah. Nanti kita lihat sejauh mana kita percaya kepada Allah. Apakah hanya sebatas iman rasuli yang kita ucapkan setiap misa, "Aku percaya akan Allah"? Apakah hanya lip service saja? Apakah betul-betul kata percaya itu kita imani, kita hidup dalam hidup kita sehari-hari? Iman sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan saking pentingnya dan dahsyatnya, kalau Yesus bilang, "Kalau kamu mengatakan gunung ini pindah, pindah." Mau dicoba? Ada yang pernah lihat? Saking dasarnya iman itu, bahkan ketika engkau mengatakan gunung ini pindah, pindah. Kenapa? Iman kepada Yesus. Bukan pertama-tama karena diri sendiri, tetapi iman, kepercayaan kepada Yesus. Iman kita bisa berubah karena peristiwa tertentu. Ada orang misalnya ketika sakit, yang dapat mengubah iman itu hanya penderitaan, pengalaman penderitaan. Ketika seseorang menderita, itu hanya dua kemungkinannya: semakin percaya kepada Yesus atau semakin jauh dari Yesus. Hanya dua pilihan itu. Sakit keras misalnya. Saya beberapa hari yang lalu memimpin ibadat penyimpanan abu kremasi seorang bapak.
Saya kenal bapak itu waktu sakit kanker usus. Selama masih muda, rajin berolahraga, sehat, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi di usia 50-an kena kanker. Dan dulu lumayan gemuk ya badannya, tapi ketika tahu dirinya kena kanker, itu drastis, habis badannya, seperti tulang. Maka tidak mau lagi berdoa, tidak mau ke gereja. Kami datang berkunjung pun ya banyak orang menasihati tapi tidak diterima. Lihat, pengalaman penderitaan itu hanya membawa orang pada dua kemungkinan. Semakin dekat dengan Yesus atau semakin menjauh. Bisa berubah karena peristiwa tertentu. Mungkin sekarang kita masih berapi-api. Ya, saya orang Katolik, saya percaya Yesus karena ya kita merasa bahwa hidup kita mungkin masih enak, nikmat, masih bisa makan. Tapi coba sebaliknya, ketika kita berada dalam situasi sulit, apakah kita bisa mengatakan bahwa saya percaya Yesus? Masih mau nggak kita berdoa? Bapak Ibu masih berdoa di sini? Kalau saya masih ya, iyalah masa pastor nggak berdoa gitu ya, kan lucu. Doa dan ke gereja saja tidak cukup. Worship di sini pun tidak cukup. Pulang-pulang paling capek. Nanti sampai di rumah ya ingat sebentar, besok mungkin sudah lupa lagi. Doa dan ke gereja saja tidak cukup. Lalu apa pastor yang harus kita lakukan kalau doa dan ke gereja saja tidak cukup? Kita belajar dari siapa tadi ini? Seseorang yang anaknya sakit ayahnya. Dia datang kepada Yesus. Lihat, dia itu ingin cepat-cepat bawa anaknya supaya segera mungkin sembuh. Sampai datang kepada Yesus. Sampai Yesus mungkin jengkel gitu ya. Sampai berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu. Karena apa? Orang ini tidak punya iman, sudah tidak percaya. Maka pengennya cepat. Kita ingin cepat dan mudah ketika meminta, tapi tidak mau menunggu lama. Pengennya harus cepat. Kalau sakit harus segera sembuh. Ketika didoakan harus sembuh. Ketika miskin tidak punya uang berdoa, uang turun dari langit gitu ya, dalam mimpi. Ini iman. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat iman hidup rohani? Cukupkah hanya dengan berdoa? Cukupkah hanya dengan misa? Cukupkah hanya dengan bernyanyi di sini? Cukupkah hanya dengan bermain musik? Cukupkah hanya dengan seperti saya berkeluar-keluar tentang hidup rohani, memberi renungan? Yang pertama, yang paling penting, percaya kepada Yesus. Di sini semua percaya kepada Yesus. Ada yang tidak percaya? Ada? Oh tidak ada. Saya yakin kita semua yang hadir di sini itu percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Kenapa pastor? Jawaban pertama itu harus percaya kepada Kristus. Hidup rohani akan bertumbuh dan berkembang kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Saya waktu SMA usia mungkin 15, 16, 17 sudah terkenal seantero SMA saya itu bahwa saya calon pastor. Maka sering dianggap suci, dianggap paling kudus padahal kudus ya. Pokoknya sudah terkenal, maka jarang saya dipanggil di sekolah itu nama saya Ricky, enggak. Dipanggilnya apa? Pastor. Waktu masih SMA. Saking percayanya teman-teman saya di sekolah, bahkan yang perempuan-perempuan itu tidak sungkan-sungkan tempel sana, tempel sini gitu ya. Pernah saya ingat ketika di angkot. Angkot itu kan kursinya lurus ya, bukan kayak mobil sedan ini menyamping. Lalu kami pergi ke suatu tempat pakai seragam SMA. Lalu kakak kelas saya itu kan cantik-cantik ya, pakai rok di atas lutut, putih-putih lagi. Ini bukan porno ya Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Lalu di angkot itu kan biasanya kalau di mobil tidur, ngantuk, lalu tertidur. Kebetulan ada guru di angkot itu, lalu teman-teman kakak kelas saya yang perempuan-perempuan, ciwi-ciwi yang cantik ini, mereka mulai mengantuk dan tertidur. Tidurnya bukan tidur duduk, tapi ada yang nyender, ada yang berbaring. Kalau berbaring itu kan roknya agak mengangkat sedikit ya. Lalu saya persis duduk di depannya mereka. Lalu guru saya ngomong ke kakak kelas saya, kalian yang benar tidurnya, itu ada si Ricky, nanti dia menikmati
yang putih-putih itu katanya. Mereka spontan mengatakan, nggak apa-apa bu, dia kan calon pastor, pasti tidak akan tergoda. Dan hati saya, iya tidak akan tergoda, saya juga masih manusia. Kalian yang enak tidur, saya yang pusing itu melihat itu kan. Saya melihat kemana, lihat ke bawah salah, lihat ke depan salah. Saking percayanya. Maka kita pun harus punya rasa percaya yang lebih kepada Yesus, bukan hanya sebatas percaya kepada manusia. Tahun 2000, sebentar, saya kalau mengingat tahun agak lama ya. Tahun 2013 saya mengungkapkan niat saya untuk jadi pastor ke orang tua. Saya anak tunggal ya Bapak Ibu. Only one, tidak punya kakak, tidak punya adik. Kalau ada yang pernah dengar khotbah saya nanti, oh kan ada adiknya nanti, itu cerita berikutnya. Saya anak tunggal secara biologis. Maka ketika saya mengungkapkan niat menjadi pastor kepada kedua orang tua, coba tebak orang tua saya setuju atau tidak? Tidak setuju. Bapak saya bilang keras, cuman kamu anak saya, nanti siapa yang meneruskan marga? Karena saya orang Batak, maka harus meneruskan marga. Satu laki-laki, ya pasti harus meneruskan marga. Ini mau jadi pastor, nanti bapak tidak punya cucu. Maka sedihlah hatiku karena niatku, keinginanku untuk menjadi pastor tidak disetujui. Dan itu juga didukung oleh keluarga besar. Banyak orang mengatakan, ya sudah, kamu pasti kalau menjadi pastor tidak akan disetujui, akan gagal. Namun kelas 3 SMA saya nekat tes masuk seminari. Saya masih ingat ketika itu jadwalnya sama. Tes masuk seminari dengan jadwal tes masuk SBMPTN, perguruan tinggi negeri. Jadwalnya sama. Saya kan bingung, ini saya harus memilih kemana? Tes masuk perguruan tinggi atau masuk seminari menengah? Maka dengan kesadarannya setengah-setengah, saya memilih untuk tes masuk seminari. Orang-orang sudah bilang, kamu pasti tidak akan diterima karena kamu anak tunggal segala macam. Bahkan kepala sekolah saya dulu, suster Katolik yang katanya kudus itu juga meragukan saya. Tidak percaya bahwa saya akan diterima masuk tes seminari menengah. Tapi karena kekerasan hatiku, tetap saya tes masuk seminari dan akhirnya lulus. Semua orang yang mengatakan bahwa saya tidak akan berhasil, tidak akan diterima, semua pada diam. Tapi belum berhenti di situ. Ketika menjadi frater, ketika saya cuti pulang ke rumah, masih saja ada orang-orang yang mengatakan, kapan keluar? Kamu tidak tertarik melihat, kalau saya sebut Pariban, tahu ya? Pariban itu anak perempuan dari saudara laki-lakinya mama saya. Dalam kultur Batak, sangat halal hukumnya, sangat muhrim hukumnya kalau saya menikah dengan pariban saya. Nah, setiap pulang, saya masih kata masih pakai jubah, masih berjubah. Tapi katakan, kamu tidak tertarik dengan pariban-pariban ini? Saya bisa katakan, tidak, jelek semua saya bilang. Masih lebih cantik, tete-tete gelis di Bandung saya bilang. Masih, mereka tidak percaya bahwa saya akan bisa terus lanjut sampai jadi pastor. Dan syukur kepada Allah, ketidakpercayaan mereka itu saya patahkan semua. Tiba-tiba 21 November 2024 yang lalu saya dihabiskan menjadi imam. Dan saya pulang ke kampung. Boleh tepuk tangan dong untuk saya. Itu panjang ceritanya, cuma saya persingkat. Maka orang-orang yang sebelumnya tidak percaya bahwa saya bisa, saya bungkam dengan bukan karena usaha, tapi saya percaya bahwa karena ada Tuhan yang selalu memelihara, menemani, menjaga panggilan saya. Percaya. Maka pertanyaannya apakah percaya nggak Bapak Ibu bahwa Allah itu memang bekerja dalam hidup kita masing-masing? Percaya? Saya tidak percaya. Melihat wajah Bapak Ibu. Terkait percaya dalam hidup suami istri misalnya, terkait uang. Siapa di sini yang awal perkawinannya uang itu dipegang oleh suami? Tidak ada. Siapa di sini yang awal perkawinannya uang itu dipegang oleh istri semuanya? Tidak punya uang sih semuanya. Orang miskin ya, saya doakan miskin nanti. Ya. Dulu
pengaturan uang dalam keluarga kami di kampung itu dipegang sama papa saya. Karena bapak saya tidak percaya uang itu diserahkan kepada mama. Ya, kita tahu bahwa ada kadang-kadang sebuah stigma uang suami itu uang istri. Uang istri bukan uang suami. Persoalan ketidakpercayaan karena uang ini bisa menjadi masalah dalam keluarga. Maka selama bertahun-tahun saya masih ingat persis, keluarga kami itu tidak punya tabungan. Ya, kalaupun ada paling hanya 1 juta, 2 juta. Tapi untuk tabungan jangka panjang tidak ada. Karena yang mengatur semua bapak saya. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mengatur uang ya, tapi karena bapak saya tidak percaya bahwa bapak saya itu bisa mengatur keuangan. Barulah setelah saya masuk biara, pelan-pelan uang diserahkan kepada mama. Akhirnya sekarang punya tabungan yang lumayan. Ya bisa beli cendol lah pokoknya ya. Saling percaya penting. Suami pergi jauh pun istri tidak curiga, tidak posesif. Suami baru pergi 5 menit, papa sudah di mana gitu ya? Pergi sama siapa? Kapan kembali? Biasanya yang pengantin muda. Kalau yang sudah senior biasanya sih bodoh mau nggak pulang juga terserah gitu ya. Pentingnya rasa percaya. Maka saya buat nomor pertama, bagaimana kita mengembangkan merawat iman hidup rohani percaya. Percaya kepada Kristus yang kita wujudkan rasa percaya itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup perkawinan dan lain-lain. Yang kedua, kesalehan hidup rohani. Kesalehan hidup rohani itu mencakup membaca firman Tuhan, doa, dan sakramen-sakramen. Pernah mendengar istilah ini? Kita berbahasa Latin sedikit ya supaya agak familiar. Santo Hieronymus pernah mengatakan ignoratio scripturarum ignoratio Christi est. Artinya ada di situ. Kalau kita tidak mengenal kitab suci, kita tidak akan mengenal Allah. Maka kalau mau hidup rohaninya, imannya berkembang, ya harus apa? Baca kitab suci. Masih baca kitab suci Bapak Ibu di sini? Masih baca kitab suci Bapak Ibu? Atau hanya dipajang saja kitab sucinya sampai berdebu di rumah? Atau bacanya di handphone sekarang ya? Bacanya di handphone atau di Alkitab? Handphone ya, Alkitab tidak tersentuh karena rumit ya, harus bolak-balik segala macam tulisannya kecil. Maka untuk mengembangkan iman hidup rohani, kita harus kenal dengan Allah. Bukan hanya percaya, tapi kenal. Caranya adalah dengan membaca kitab suci. Nafas kita adalah sabda Tuhan. Kita tidak akan jauh-jauh dari sabda Tuhan. Dan pertanyaannya, kita lebih suka baca apa sekarang? Kitab suci atau baca yang lain? Kalau saya pernah bertanya kepada para frater di biara, kalian lebih suka baca apa? Kitab suci atau baca komik? Lalu mereka dengan kesadaran yang penuh, komik. Mereka mengatakan seperti itu. Frater. Maka pertanyaannya untuk kita lebih suka baca apa? Kitab suci atau baca koran, baca berita gosip, artis ini punya anak berapa? Mungkin itu yang lebih menarik bagi kita. Lebih cepat update dibandingkan kitab suci. Apakah kitab suci masih menarik bagi kita sampai sekarang? Masih menarik ya Bapak Ibu? Kalau saya menarik nggak? Tidak menarik ya. Apakah kitab suci masih menarik bagi kita? Berdasarkan penelitian British and Forensic Bible Society, ternyata kitab suci itu Alkitab itu paling laris nomor 1. Ya ada yang 7 miliar eksemplar terjual, ada yang 5 miliar, tapi kurang lebih segitu. Nomor 1 paling laris dicetak dan dijual. Pertanyaannya, paling laris juga kan dibaca? Jangan-jangan kita hanya membeli, ada orang-orang yang hanya membeli kitab suci tapi tidak dibaca, atau membaca tapi tidak mengerti, membaca tapi tidak tahu apa yang dibaca. Jangankan kitab suci, kadang-kadang kita membaca berita saja pun, misalnya apa yang baru-baru ini terjadi, kebakaran di Los Angeles, bersebaran berita ada satu gereja yang selamat dari kebakaran. Mungkin kalau ibu-ibu generasi Perang Dunia Kedua ketika membaca itu langsung percaya, Tuhan itu luar biasa. Padahal kalau diteliti lebih jauh, itu berita palsu. Itu AI ya, artificial intelligence.
Itu berita biasa, apalagi kalau kita baca kitab suci mungkin bisa pusing hidup ini. Ini termasuk naon ya kan? Hidup sudah susah disuruh baca kitab suci berat gitu ya. Apalagi membaca sendiri. Maka pertanyaannya bagi kita, sungguhkah sabda Tuhan itu menjadi nafas hidup kita? Itu kitab suci. Maka ketika orang sudah mengenal kitab suci, membaca, harapannya sudah rajin berdoa. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah semangatmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Ternyata nggak cukup hanya baca kitab suci, kita juga harus berdoa. Masih berdoa Bapak Ibu? Sehari berapa kali berdoa? Sehari sekali. 2 kali. 2. Siapa yang sehari 5 kali? Saya 5 kali. Sombong ya sedikit gak apa-apa. Ada yang 5 kali di sini berdoa sehari? Doa apa biasanya Bapak? Ada banyak doa ya. Angelus, lalu sebelum tidur masih berdoa? Setelah tidur? Setelah tidur? Saat bangun tidur? Masih berdoa? Kadang-kadang ada yang tidak berdoa. Bangun kan gitu ya. Bangun tidak berdoa tapi ya bukan berdoa tapi cari HP, mana HP gitu ya. Ada yang begitu. Berdoa, maka tak cukup hanya membaca, kita pun harus berdoa. Pernah saya kan dulu mengajar di SMA ketika masih frater sampai diakon, masih mengajar setiap tahun itu pindah. Kadang di Santa Maria 1, Santa Maria 3, Alusius Sultan Agung, terakhir di Alusius Batu Tunggal. Menarik bahwa pengalaman selama saya mengajar, ini anak-anak muda ya, bukan menghakimi tapi berdasarkan pengakuan mereka dalam refleksi. Mereka hampir setengahnya itu ada yang tidak pernah berdoa dalam satu hari. Saya tanya, kenapa tidak pernah berdoa? Ya, papa mama saya itu tidak pernah mengajari saya berdoa di rumah. Tidak pernah ada doa bersama di rumah. Maka anaknya tidak tahu cara berdoa. Maka orang tua memberikan beban pengajaran untuk berdoa itu kepada sekolahnya. Itu generasi anak muda zaman sekarang. Saya tidak tahu anak-anak Bapak Ibu seperti apa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Amin. Segitu pentingnyakah doa bagi kita? Jangan-jangan kita berdoa hanya ada ketika maunya saja, ketika tidak ada maunya tidak berdoa. Waktu saya masih tinggal di Biara Sultan Agung, menarik bahwa ketika ujian sekolah dimulai, itu kapel dan Gua Maria selalu penuh dengan anak-anak alo yang terkenal sangat liberal, terkenal katanya ateis, macam-macam lah mereka sebutannya ya. Rame di Gua Maria. Tapi ketika ujian selesai, Masya Allah, satu pun tak ada berdoa di Gua Maria itu. Lihat betapa doa dilihat hanya ketika orang butuh saja. Ketika tidak ada kebutuhan ya sudah selesai. Maka Paulus mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, bertekunlah dalam doa dalam situasi apapun. Maka doa dan ekaristi itu juga harus selaras dengan hidup kita. Bukan hanya baca, mendengar firman Tuhan, tapi juga berdoa dan ekaristi. Doa itu pertama-tama bukan mengubah Tuhan, tapi mengubah hati. Siapa di sini yang kesal kalau doanya tidak dikabulkan? Yang pernah marah, doanya tidak dikabulkan. Marah, kecewa, bahkan ada yang sampai lock out, meninggalkan Tuhan Yesus. Ada. Saya pernah punya pengalaman menarik tentang doa. Saya sudah pernah bercerita ketika saya khotbah, tapi itu hanya sepotong saja. Jadi pengalaman ini bertubi-tubi sebenarnya. Bagi saya pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Pertama, alurnya seperti ini. Ketika orang tua saya belum menikah, masih KPP ya, kanonik. Lalu kanonik dengan seorang pastor
daerah saya, pastornya orang Belanda. Orang Belanda itu kan kayak semoga ya, tegak, besar. Nah kalau pastor di tempat saya itu biasanya karakternya itu berjenggot, jenggotnya panjang-panjang. Mama saya kan Protestan, Kristen. Maka ketika Kanoni lalu bertemu dengan pastor Belanda ini, dia sangat tertarik dan dalam hatinya langsung mengatakan, wah semoga nanti kalau saya jadi menikah dengan bapak saya, jadi ya, karena makanya saya lahir. Kalau nggak jadi, saya nggak lahir. Anak saya pengen seperti pastor ini, gagah. Padahal nggak gagah sekarang, pendek lagi. Mama saya berdoa dalam hati pengennya anaknya nanti seperti pastor ini, gagah, berwibawa, badannya besar. Dan ketika lahir, kecil, hitam, hidup, jelek lagi, jelek, hidup lagi. Tapi celakanya, doa itu memang dijawab, bukan dari fisik, tapi jadi pastor betul saya. Dan itu saya tahu ketika saya masuk biara. Mama saya baru cerita, wah, mama sebenarnya agak menyesal waktu itu ketika mendoakan itu dalam hati. Ternyata kamu memang jadi pastor. Itu pengalaman doa yang pertama. Yang kedua, waktu SD kelas 3, saya itu pernah kritis di rumah sakit, di ICU, karena penyakitnya yang sepele sebenarnya, demam berdarah. Lalu karena mungkin pada waktu itu penanganannya kurang intensif, saya sampai kritis dan hampir mati. Itu oksigen dicolokin kemana-mana gitu ya, ke hidung, lalu dicoba disuntik ke tangan, nggak bisa, karena urat tangan sudah tidak terlihat. Lalu dicari di kaki, akhirnya ketemu. Mungkin kalau nggak ketemu di kaki, saya akan mati. Kelas 3 SD. Lalu mama saya itu sudah nangis sesenggukan waktu saya kritis. Lalu dia bisikan sambil menangis mengatakan, nak, bilang Tuhan Yesus selamatkan aku. Ya saya kan tidak bisa ngomong, saya bisa dengar tapi kan saya tidak bisa berbicara. Lalu mama saya bernazar dalam hatinya, ini menurut pengakuan mama saya, kalau anak ini selamat akan persembahkan untuk Tuhan. Dan selamat, jadi pastor sekarang. Itu pengalaman kedua. Bagi saya ini alurnya sangat menarik, seperti terhubung semua. Itu pengalaman kedua dan saya selamat, sehat, hidup sampai sekarang. Dan yang ketiga, saya bertahun-tahun selama 25 tahun, ya 25 tahun, aku 25 tahun, saya anak tunggal. 2 tahun yang lalu, hadirlah seorang gadis kecil di dalam keluarga kami, anak adopsi sebenarnya, perempuan kecil. Itu jawaban doa saya selama bertahun-tahun saya meminta adik kepada orang tua. Dulu saya sering minta adik, melihat orang punya adik, wah kayaknya seru sekali ya punya adik di rumah, gak kesepian. Kok saya cuma satu? Saya minta, Mama, bikin adik lah. Masa saya cuma satu? Tahu jawaban orang tua saya apa? Ya belum dikasih Tuhan, katanya. Itu jawaban terlalu religius menurut saya ya. Lalu ya berdoa saja kata orang tua saya. Dan saya berdoa betul. Sampai saya jadi frater, saya masih berdoa. Semoga saya bisa punya adik. Dan ketika mama saya masuk usia menopause, dalam dunia biologi kan kalau sudah menopause kan tidak bisa punya anak lagi ya. Saya sudah hopeless. Ya sudah, ini tidak mungkin punya adik lagi, tidak mungkin mau digenjot berapa kali itu tidak akan bisa punya anak lagi, tidak akan bisa hamil lagi. Dan saya berhenti berdoa untuk punya adik lagi. Syukur kepada Allah. Ketika saya sudah berhenti berdoa 2 tahun yang lalu, saya ditelepon. Bang, saya kan dipanggil Bang di rumah ya. Gini Bang, setujunya kau kalau kau punya adik lagi? Nah, saya bingung kan, gimana punya adik lagi? Ini kan udah bisa hamil lagi mama saya. Apakah mama saya hamil lagi itu bagaimana tuh? Saya tidak tahu kan. Gimana maksudnya? Iya, ini kau mau punya adik lagi. Maksudnya, tapi bukan adik kandung, adik adopsi. Setujunya kau? Ya saya terdiam kan, ini maksudnya apa? Tiba-tiba telepon lalu tanyakan setuju atau tidak punya adik lagi. Karena saya memang sudah lama kepingin punya adik, maka saya katakan setuju. Lalu baru diceritakan bahwa sudah usia 6 tahun pada waktu itu, perempuan. Dan memang mama saya sejak dulu pengen punya anak perempuan. Dan akhirnya memang saya punya adik. Jawaban dari doa saya bertahun-tahun yang saya doakan
yang saya menganggap Tuhan tidak mengabulkan, tapi dijawab dengan cara yang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagi saya itu pengalaman yang panjang. Ketika saya masih kecil, lalu sekarang sampai punya adik, dan mungkin kalau pengalaman-pengalaman itu tidak ada, saya tidak jadi pastor. Itulah doa kita. Maka jika situasinya tidak berubah, ubahlah hatimu untuk menerimanya. Situasi tidak berubah. Ketika saya berdoa, hati saya yang berubah menerima kenyataan. Oh iya ya, saya anak tunggal ya, sudah selesai perkara. Tidak menuntut lagi untuk punya adik. Agustinus pernah berkata, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Allah. Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung kepadamu. Maka hidup kita, pekerjaan kita pun harus selaras dengan kehidupan doa kita. Yang ketiga, sudah setengah 9 ya, pertobatan dan pengampunan. 1 Petrus dalam suratnya yang pertama mengatakan bahwa karena itu lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan, jangan berbohong, jangan bersikap munafik, jangan iri hati, dan jangan membicarakan kesalahan orang lain, apalagi memfitnahnya. Nanti kita bisa baca sendiri karena tidak cukup. Intinya, Petrus sudah mengatakan bahwa aktivitas rohani, doa kita, membaca firman Tuhan, tidak akan menjamin hidup iman kita bertumbuh. Kita mungkin rajin ke gereja, tapi kalau tidak mau menghidupi firman itu, diproses, tapi kita memberontak, tidak mau dibentuk, lalu menjatuhkan orang lain, maka kita adalah orang-orang yang munafik. Ada orang munafik di sini? Maka jangan hanya sibuk pelayanan, tapi sibuklah juga bertumbuh dalam iman. Itu yang penting. Firman Tuhan, doa, ekaristi, puji-pujian, itu semakin lengkap kalau kita semakin bertumbuh dalam iman. Pertobatan yang sejati. Pertobatan dan pengampunan selalu bersama. Maka kalau orang mau bertobat, ya harus mau mengampuni. Bukan hanya mengampuni orang lain, tapi juga mengampuni diri sendiri. Ada orang yang tidak mau mengampuni diri sendiri, selalu menyalahkan dirinya atas segala peristiwa yang telah terjadi. Maka bagi kita, sekarang kan masuk tahun jubileum ya. Paus Fransiskus menetapkan bahwa tahun 2025 itu tahun pertobatan, jubileum. Tahun jubileum 2025 ini mengajak kita untuk memperbarui komitmen iman. Dari hal yang sederhana, transformasi diri, pertobatan. Kadang-kadang salah kaprah umat memaknai tahun ini. Oh, berarti kalau masuk pintu suci, keluar masuk, bolak-balik, dosa diampuni, selesai masuk surga. Enak saja, masuk surga nenek lu gitu ya. Tidak. Bukan hanya ziarah 9 kali masuk pintu suci, itu percuma kalau tidak ada pertobatan. Itu yang penting. Kita bisa berdoa dengan baik, ekaristi rajin, tapi kalau tidak ada pertobatan, mau kosong semuanya. Maka mari bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ia memiliki hati seorang bapa yang menyambut anaknya pulang. Allah selalu membuka hati untuk kita. Maka persoalannya, kita mau gak membuka hati untuk Tuhan masuk? Jangan-jangan kita masih menutup diri agar Tuhan bisa masuk. Dan perkembangan hidup rohani tadi, mulai dari percaya, lalu kesalehan rohani, dan yang terakhir tadi apa? Pertobatan dan pengampunan, itu akan terlihat buahnya dalam kehidupan sehari-hari. Buahnya apa? Ya orang-orang di sekitar kita yang bisa merasakan apakah hidup rohani kita berkembang atau tidak, manis atau asam. Jangan-jangan dengan kehadiran kita orang lain tidak suka, atau sebaliknya kita hadir orang lain bersuka cita. Itu kan terlihat dari kehidupan kita sehari-hari, baik atau buruk. Jangan sampai kita menjadi tua dan hidup kita tidak berbuah, lalu menyesal. Sudah tua fisiknya baru menyesal, kenapa dulu waktu muda tidak seperti ini, tidak seperti itu. Maka selagi masih bernafas, selagi masih kuat, masih punya tenaga, berjuanglah untuk mengembangkan hidup rohani. Maka tujuan dari pertumbuhan rohani kita adalah bukan lebat daunnya, bukan dari karismanya, tapi kelihatan dari kita sudah mengalami perubahan dalam hidup atau tidak. Bisa nggak jadi berkat bagi orang lain?
Jangan-jangan berkat itu hanya untuk diri sendiri disimpan, tidak mau dibagikan untuk orang lain. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya orang-orang yang murah hati, mau berbagi berkat. Setuju? Orang ragu, setuju? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang membuat hidup kita berbuah? Yesus berkata, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan ranting yang sudah berbuah pun akan diambil dan dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Artinya apa? Supaya hidup kita berbuah, kita akan mengalami proses penderitaan, masalah, tekanan. Ketika kita disakiti orang, bagaimana kita bereaksi? Apakah marah atau mau balas dendam atau menerima saja? Itu semua kita pelajari ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman dalam hidup. Disinilah terjadi perkembangan hidup rohani. Semakin merosot atau semakin naik. Apapun masalah dalam hidup, mari belajar untuk menghadapinya. Jangan lari dari masalah. Jadilah seperti Daud yang terlatih dalam hidupnya, mampu melawan singa dan beruang, sehingga ia menjadi raja yang kuat, yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia kecil, tapi ia punya iman yang sangat besar. Proses hidup itu diizinkan Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Terakhir, sebelum menutup, hidup kita adalah sebuah perjalanan belajar tanpa akhir. Kadang kita melukai, kadang kita terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru mengambil keputusan, atau gagal memahami dari sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan hanya tentang sempurna, melainkan tentang belajar, tentang memaafkan, dan tentang bertumbuh. Teruslah rendah hati, jadilah pengampun, dan jangan berhenti memperbaiki diri. Kalau ini kita hidupi setiap hari, percayalah hidup kita, hidup rohani kita pasti akan bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bersukacita dalam hidup. Itu yang terpenting. Kita bersukacita dalam hidup. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai penutup, saya mau menyanyikan satu lagu. Tadi para singers tidak tahu lagunya, mungkin terlalu jadulnya lagunya. Kalau tahu boleh bernyanyi. Kita belajar untuk setia mengembangkan hidup rohani kita, tapi tetap kita harus ingat bahwa ada Bapa yang selalu setia membantu kita, menemani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa yang setia. Ada liriknya. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia.
yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami mampu untuk terus bertekun dalam doa dan terus menyadari betapa kami selalu terus membutuhkan Engkau dalam segala hal, hingga titik kehidupan yang kami lalui adalah boleh berkenan kepadamu. Ajarkan kami untuk terus berjaga-jaga dalam menjalani hidup ini, terus mendekatkan diri melalui firman-Mu yang menyala-nyala untuk kebaikan diri kami sendiri, sesama maupun semua keluarga yang kami kasihi. Biarlah buah-buah roh yang ada dalam diri kami yang dipenuhi oleh firman-Mu yang hidup, yang terus membersihkan hati, jiwa, pikiran, dan perbuatan kami, dan yang memateraikan kami, itulah kekuatan dan pertahanan yang berharga, yang membawa kami pada satu kepercayaan bahwa kami aman dan dilindungi oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta Bunda kami tercinta, Bunda Maria, untuk kami boleh bagikan kasih dan sukacita-Mu Tuhan bagi sesama dimanapun kami bertemu. Amin. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Pastor Riki yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuknya beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha pekerjaan pengembalaannya dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Bapak Prabowo serta seluruh jajaran kabinetnya, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka, anugerahkan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapak, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Bongha, Pastor Maman, Pastor Hendra, Pastor Alo, juga Pastor Riki, serta para imam yang lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka semua yang hadir dalam PD malam hari ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan PD dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman melalui Pastor Riki. Tadi saya ingat bahwa Pastor Riki itu nanya, siap mau jadi berkat? Terus semua jawab siap mau membagikan berkat, siap. Nah, inilah saat
saatnya kita buktikan sama Pastor Ricky. Kalau PDKK itu nggak suka bohong, jadi pasti benar. Yuk Bapak Ibu, kita mau jadi berkat malam hari ini. Kita mau bawa semua berkat yang kita sudah terima, kita mau berikan sebagian yang terbaik untuk persekutuan doa kita. Baik, Bapak Ibu, nanti saat kantongan tong kolektor dan ada juga QRIS, kami akan menemani dengan satu lagu pujian. Mari kita terus menjadi berkat, Bapak Ibu. Udah ada slide-nya kok. Udah ada, aman. Sepertinya ibu lupa memberi. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Beberapa pengumuman untuk PD kita pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Ricky, Pastor Ricky Fernando Sitio, ya. Waktu hari kemarin saya melayani ke Cigugur, ya. Waktu ke Cigugur ada frater yang bersama dengan Pastor Tio, katanya. Pastor Tio, siapa Pastor Tio? Oh, ternyata Pastor Ricky, ya. Kita di sini panggil Pastor Ricky, ternyata teman-temannya panggilnya Pastor Tio, ya, gitu ya. Nah, terima kasih atas sudah membawakan khotbah pada malam hari ini. Katanya tadi kan waktu ngomong, waktu diminta 10 menit, tawar terus 10 menit, ya. Tapi ternyata begitu udah dibawakan, begitu luar biasa dan memberkati kita semua. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat memuliakan nama kita. Dan terima kasih juga kepada tim ujian. Terima kasih Yuri, Demi dan juga teman-teman semua tim singer dan juga seluruh tim yang bertugas dari angkutan tamu, pendaftaran, sound system, multimedia, konsumsi yang sekarang juga lagi bertugas, dan juga ada juga tim-tim lain yang tidak kelihatan di doa dan lain sebagainya. Terima kasih atas pelayanan malam hari ini, Tuhan memberkati. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Kehadiran Bapak Ibu sungguh memberkati dan kita bersama-sama diberkati juga oleh Tuhan. Amin. Nah, untuk pengumuman yang pertama itu minggu depan itu adalah libur, ya. Pengumumannya libur, ya. Minggu depan karena kita waktunya bersamaan dengan Imlek hari kedua, ya, kalau salah. Makanya persekutuan doa dan doa syafaat untuk minggu depan kita akan off 28 Januari dan 30 Januari dan kembali hadir tanggal 4 Februari dan 6 Februari. Ya, jadi Bapak Ibu diundang kembali untuk hadir doa syafaat 4 Februari dan 6 Februari. Untuk ininya, Oke. Nah, kemudian untuk doa Koroka Kerahiman Ilahi ini sudah kita jalankan udah hari 1300 something lah, ya, hari ke 1300. Setiap hari berjalan jam 14.45 lewat Zoom online. Bapak Ibu yang mau bisa untuk join, kita sama-sama mendoakan bagi bangsa Indonesia dan juga kesembuhan daripada orang-orang sakit. Ya, diundang untuk bisa ikut. Lanjut, next. Ada pelayanan wujud doa, Bapak Ibu yang masih memerlukan untuk
minta untuk didoakan oleh kami, silakan untuk menghubungi Linda dan Nova ya di nomor WA ini. Silakan sampaikan wujudnya dan kami akan dari tim doa akan mendoakan. Oke. Transformer the Warrior ya. Jadi kalau saya nanya apa sih ini gitu ya, Transformer itu adalah sesuatu yang berubah total ya. Jadi kalau misalnya transform itu berubah total, jadi kalau misalnya transformer adalah kita orang yang mau berubah total ya. That's why ini kenapa di seminar kali ini kita sebut Transformer the Warrior, karena kita mau menjadi Laskar Kristus yang berubah total ya, yang benar-benar berubah menjadi pribadi yang benar-benar berkenan bagi Tuhan. Ada di pendaftaran 75.000 akan dilaksanakan selama 2 minggu selama bulan Februari. Maksudnya gini, di bulan Februari minggu 3 dan minggu keempat selama 2 minggu setiap hari ya. Jadi itu seminarnya akan dilaksanakan Senin sampai Kamis, Senin sampai Kamis lagi ya. Kenapa setiap hari? Karena ini adalah seminar yang berkaitan satu sama lain ya. Jadi bagi penasaran belum pernah ikutan ya, karena di sini seminar ini juga banyak yang mengubahkan begitu banyak orang untuk kita menjadi seorang transformer atau menjadi orang yang berubah total bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk lanjut. Oh, untuk daftar di mana tadi? Lupa deh daftar boleh ke Linda ya, atau siapapun yang di sini boleh nanti kalau mau daftar gitu ya, boleh ya. Oh, sekian juga bisa ya. Oscar dan Yuli dua-duanya nggak ada hari ini ya. Gak apa-apa, nanti kalau saya mau saya juga boleh. Oke ya. Next. Oke. PD PKK Santo Laurentius membuka bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang mau berpartisipasi dalam bentuk makanan ya. Dalam setiap PD kita selalu ada makanan. Kalau saya memang mau untuk berpartisipasi gitu ya, boleh bisa menghubungi Cincin, Meliana Cin ya di nomor ini. Nah, karena dalam bentuk makanan ini kita bisa berfellowship bersama-sama ya. Nah, inilah yang kita mau bawa dalam persekutuan Santo Laurentius supaya kita juga bukan cuma hanya mendapat santapan rohani, tapi juga ada berkat jasmani yang kita bisa dapatkan dan kita bisa bagikan. Oke, sekian pengumuman. Terima kasih. Sampai bertemu lagi 2 minggu ke depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Pastor Riki, boleh kami minta kesediaannya, Pastor? Pastor Riki boleh minta kesediaan Pastor untuk memberikan doa penutup dan berkat kepada kami. Terima kasih Pastor. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri untuk memohon berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang baik, kami rapuh, kami masih bertumbuh, maka kami butuh pertolongan-Mu, butuh penyertaan-Mu, agar kerapuhan kami dapat ditopang oleh cinta-Mu, agar kelemahan kami dapat dikuatkan karena kekuatan-Mu. Bapa, bantulah kami setiap hari, terlebih-lebih dalam setiap peristiwa yang kami alami, agar kami semakin mampu memahami, mencari, menemukan cinta-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk tidak hanya memikirkan pertumbuhan fisik kami saja, pertumbuhan tubuh kami saja. Ajarlah juga kami untuk selalu berusaha dan mau mengembangkan hidup rohani kami. Bantulah kami untuk selalu rindu berjumpa denganmu, rindu disapa oleh cintamu. Maka ya Bapa, berkatilah setiap usaha, setiap niat kami, rencana-rencana kami yang baik. Semoga itu semua semakin
kami untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidup rohani, dalam iman kami. Dan akhirnya sukacita rohani itu dapat kami bagikan kepada sesama. Maka kami mohon berkat-Mu ya Allah, Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, mendampingi, melindungi segala aktivitas, rencana, pekerjaan, dan pelayanan kita setiap hari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, di akhir acara ini kita tetap mau menumbuhkan iman kita dengan puji-pujian. Mari kita dengar